alunan kendang dan kending beradu dalam buayan musik yang memabukkan. Diikuti gerakan luwes badan seorang penari yang mengenakan topeng kayu dari pohon sono. Mira mengamati acara ludruk malam ini dengan tawa bersuka cita. Ludruk sendiri adalah sebuah kesenian tari yang biasa diikuti dengan senda gurau, di mana penonton biasa dilibatkan dalam lakon dan drama. Pertunjukan ludruk sendiri sudah lama dikenal di tanah Jawa, bahkan sejak dulu kala. Salah satu dari banyaknya kekayaan budaya khas Nusantara. Suara tawa penonton terdengar sesekali, manakala si penari yang kebanyakan diperankan oleh lelaki melontarkan candaan kepada lawan main yang biasa disebut lakon di dalam seni pertunjukan. Mira dan penonton lain tampak begitu antusias. Bersama dengan anak-anak desa, Mira duduk di barisan paling depan. Usia Mira sendiri belum menginjak 10 tahun bersamaan dengan anak-anak lain yang sebaya dengannya. Manakala ketika si penari mulai menekuk badan mengikuti gerakan dan dendang nada dari gamelan yang ditabuh. Tiba-tiba dari tempat Mila bersila di atas rumput mendadak menjadi sunyi senyap. Mira terdiam gelisah karena sewaktu saat pertunjukan ludruk sedang berlangsung, Mira melihat sesosok wanita berambut panjang yang memiliki tinggi nyaris lebih dari 2 meter. Ia tiba-tiba hadir dan berdiri di belakang sang penari dengan hanya berbusana seperca kain putih yang sangat lusuh. Ia menunduk dalam diam. Mira tertuju pada tangan dan kuku jarinya yang panjang sekali. Tak hanya itu, ia juga memiliki rambut yang panjang tergerai tak berujung. Mira menatap sosok itu yang kini seperti sedang memperhatikannya. Mira sangat tertegun menatapnya. Terlebih saat Mira baru sadar tempat ia bersila tak lagi ditemukan keramaian yang sebelumnya dipenuhi warga kampung yang sedang menyaksikan ludruk. Lapangan rumput itu kini menjadi tempat kosong yang sunyi senyap. Sebelum perlahan Mira melihatnya. Entah bagaimana sosok itu muncul satu persatu di sekitar tempat Mira duduk. "Mira," ucap sosok itu mendekatinya. "Mereni ande," yang artinya "kesini nak." Mira tak menggubris ucapan sosok itu. Namun Mira tak dapat mengabaikan sosok lain yang kian lama kian ramai. Mulai dari sosok tanpa kulit yang dibungkus kain kafan, hingga sosok hitam besar dengan bulu lebat yang memenuhi tempat itu. Mira gemetar menyaksikannya. Ia tak mengerti bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Sebelumnya, yang ia lihat hanyalah warga dan anak-anak desa. Namun sekarang, tempat ini justru dipenuhi makhluk-makhluk yang biasa hadir di dalam mimpi Mira. "Ndek," sosok itu mendekat. Caranya berjalan begitu aneh. Ia tak mengangkat kakinya, melainkan menyeret kakinya. Mira merangkak mundur, namun sosok itu mendekat lebih cepat. Mira tersudut karena yang terjadi, tempat itu sudah dipenuhi balak lelembut. Tangannya yang kurus kering menyentuh kepala Mira. Ia membelai rambut Mira dengan begitu lembut. Wajahnya yang tertutup rambut kini mulai nampak di depan mata Mira. Wajahnya sayu, tampak begitu menderita. Air matanya menetes dan ia membisikkan sesuatu kepada Mira. "Janur ireng iku,
Kondo pitulakon iso dikalahno, nanging dalan iku isih suwe amarga loro bakal dirasakno kabeh kanggo ngadep ratu. Yang artinya janur hitam adalah pertanda bahwa sang tujuh bisa dikalahkan. Namun jalan itu masih lama karena sakit akan dirasakan oleh semua untuk dapat bertemu dengan sang ratu. Mira tersentak membuka mata. Keningnya berkeringat dengan tangan gemetar hebat. Mira terdiam menatap sekeliling. Untungnya tak ditemui pemandangan yang mengerikan itu. Sudah lama sekali Mira tak memimpikan peristiwa itu yang hingga saat ini masih sulit untuk dibedakan oleh dirinya sendiri. Apakah penglihatan itu adalah bagian dari ingatan di masa lalunya, ataukah hanya sebuah mimpi yang datang secara tiba-tiba? Mata Mira teralihkan pada jarum infus di tangannya. Ia tak mengerti kenapa bisa sampai ada di tempat seperti ini saat ini. Ngilu di bahunya tiba-tiba terasa sangat menyakitkan. Mira baru sadar dengan apa yang sebelumnya terjadi.